Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, tempat di mana Xiaoyan berada masih beberapa kaki jauhnya dari pegunungan di depannya. Namun pegunungan di sini sudah berwarna hitam dan ungu. Bahkan tanaman yang tumbuh di dalamnya aneh dan tajam, seolah-olah itu seperti gigi tajam binatang buas yang tumbuh. Di atasnya ada juga sebuah batasan. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak dapat lagi dengan mudah untuk menggunakan kekuatan avatar dewa asli. Untungnya, kekuatan Xiaoyan sendiri juga telah mencapai langkah ke-7 keabadian Kaisar. Namun jika Xiaoyan harus menghadapi pertarungan dengan orang kuat di langkah ke-9, dan hanya mengandalkan kekuatan langkah ke-7, itu masih jauh dari cukup untuk melawannya. Meskipun kabut beracun di sini kuat, tetapi itu juga mengandung elemen kayu yang cukup kuat. Jika saya dapat mengumpulkannya terlebih dahulu, mungkin dapat menumbuhkan tanaman obat di Taman Lingpo. Memikirkan hal ini, Xiaoyan perlahan menutup matanya, kemudian dia menekan telapak tangannya ke tanah atribut kayu. Segera, kekuatan yang tak terlihat berkumpul ke arah Xiaoyan dari segala arah. Setelah beberapa saat, sebuah bola bercahaya hijau terbentuk di tangan Xiaoyan. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan kekuatan 5 elemen dan langsung mengirimkannya ke Taman Lingpo di Pagoda Kekosongan Roh. Bagaimanapun, selama Pagoda Kekosongan Roh tidak terungkap atau dia menggunakan kekuatan Pagoda Kekosongan Roh itu untuk bertarung, itu masih tidak dapat menjadi masalah besar. Lagi pula, Pagoda Kekosongan Roh tersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan, jadi Xiaoyan tidak perlu takut jika memasukkan kekuatan 5 elemen. Hanya saja atribut kayu yang terdapat di tempat ini tidak cukup untuk digunakan di Taman Lingpo, namun lebih baik daripada tidak sama sekali. Untungnya, Xiaoyan telah menerima pesan untuk menyempurnakan pil obat dari orang-orang di alam dewa kekacauan. Namun baik nomor 4 maupun nomor 6 dan pesanan yang diberikan oleh nomor 7. Jika dibandingkan dengan 2 pesanan yang pertama, Xiaoyan sebenarnya lebih tertarik bekerja sama dengan nomor 7. Lagi pula jika dibandingkan dengan bantuan nomor 4. Karena Xiaoyan bisa mendapatkan imbalan yang lebih besar dari nomor 7. Bagaimanapun itu adalah hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Segera Xiaoyan melihat keempat resep obat mujarab tersebut. Namun dari keempat resep yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Xiaoyan, kali ini bukan lagi pil penawar racun. Tepat ketika Xiaoyan melihat bahan obatnya, Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Namun ketika slip giok di tangannya dibuka, Xiaoyan juga tertegun sejenak karena bahan obat yang terkandung di dalamnya merupakan bahan untuk menyempurnakan pil naga sejati Jiuyang. Jelas obat mujarab ini juga sudah tidak asing lagi bagi Xiaoyan. Karena saat Yuyan menyebutkannya, Xiaoyan mengira dia sedang bercanda dengannya. Tapi apa yang tidak disangka Xiaoyan adalah ternyata pesanan yang dipercayakan nomor 4 adalah obat kuat. Mengetahui hal ini, Xiaoyan langsung tersenyum pahit dan ragu-ragu saat melihat resep obat mujarab ini. Kemudian Xiaoyan membuka resep obat mujarab lain yang dipercayakan oleh nomor 6. Tapi sebelum membukanya, Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menindainya beberapa kali. Dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada jejak jiwa nomor 6. Baru kemudian jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya. Setelah Xiaoyan melihat resep obat ini bernama pil jiwa batu gizi. Pil obat jenis ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sendiri, melainkan digunakan untuk orang lain. Sialan, apakah mungkin ramuan beracun ini hanya untuk memperingatkan saya lagi? Xiaoyan bergumam perlahan, kemudian menyipitkan matanya sedikit. Bahkan ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Meskipun Xiaoyan belum berencana membuat ramuan untuk nomor 6, tapi setidaknya Xiaoyan sudah mengetahui bahwa Suqian yang merupakan monster tua yang bertahan hidup untuk waktu yang lama, dia telah menggunakan pil racun ini sebagai peringatan. Jadi ini memang sejalan dengan perilaku kelompok dari dunia Taishu.
Tapi Xiuyan juga tidak terlalu memperhatikannya. Dan dia hanya mencibir dan mengembalikannya ke dalam token Gyo. Tepat ketika bahan obat ini dikeluarkan, Xiuyan juga masih memilih untuk menyaringnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dalam kumpulan bahan obat ini. Sebelum Xiuyan mengeluarkannya, meski begitu Xiuyan juga masih sangat berhati-hati. Jadi saat Xiuyan pertama kali memeriksanya, dia menggunakan jiwanya untuk memblokir lingkungan sekitar. Karena jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Xiuyan masih memilih peluang untuk berhenti dan menyelesaikannya. Bagaimanapun, semua keberadaan orang-orang alam dewa, sisa kekacauan saat ini tidak diketahui. Jadi Xiuyan harus menyembunyikan keberadaannya saat ini kepada nomor 6. Karena jika nomor 6 mengetahuinya lokasinya, itu pasti akan dapat menarik orang-orang kuat dari Taishu untuk datang ke tempat ini. Hanya saja Xiuyan tidak tahu bahwa meskipun dia sudah sangat berhati-hati, ada sebuah sosok yang bisa merasakannya. Pada saat ini di sebuah bangunan di dunia Taishu yang jauh sangat aneh, karena kebanyakan dari bangunan tersebut berbentuk persegi, dan di dalamnya ada sebuah sosok pasukan Taishu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membentuk barisan persegi panjang, persegi dan terlihat sangat teratur. Dan di antara sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka semua berada dalam kristal transparan. Dan di antara mereka ada sebuah sosok telanjang di dalam cairan dan tergantung di dalamnya. Tampak seperti pria parubaya dengan mata terkejam. Terlebih lagi di dalam cairan tersebut, mereka sepertinya tidak bernafas dan mereka terlihat sedang meringkuk bersama dengan lengan melingkar paha. Namun mereka memiliki sosok yang sangat sempurna. Pada saat ini, sebuah tanda biru di antara alis sosok itu berkedip perlahan. Tiba-tiba cairan dalam bola kristal itu dengan cepat terkuras. Kemudian bola kristal itu perlahan mendarat dan sesosok tubuh telanjang berdiri di dalamnya. Namun sosok yang proporsional ini terlihat sangat sempurna. Bahkan penampilannya memiliki alis yang tajam dan mata berbintang. Dengan rambutnya diikat ke tubuhnya pada saat yang sama, dua sosok wanita baju untuk membersihkannya. Tepat ketika kedua wanita itu sedang jongkok, dia memegang salah satu kepala wanita tersebut, kemudian dia menjatuhkannya. Kemudian pria parubaya itu menutup matanya, seolah-olah dia sangat menikmatinya. Setelah beberapa saat, dia mendorong wanita itu menjauh, kemudian dia dengan hati-hati mengambil jubahnya dan berjalan ke depan. Pada saat yang sama, di depannya ada sebuah platform. Tiba-tiba pria itu segera melambaikan tangannya. Kemudian sebuah tirai tipis itu menyebar dan membentuk 9 berkas cahaya. Bajingan orang ini sebenarnya berani menyelidiki. Jadi saya akan dihancurkan saat saya bertemu dengannya. Tapi dia tetap setuju mengambil pesanan saya. Hanya saja slip giok Taishu bukanlah slip giok biasa yang dapat dikunci dan tidak memerlukan tanda jiwa. Kata Xiuyan itu dengan dingin, namun dia tidak marah dan memakai jepit rambut emas untuk mengikat rambutnya. Meskipun sekarang jubahnya berserakan, tapi siapapun masih bisa merasakan kekuatan mendominasi yang terpancar dari dirinya. Segera salah satu benda di platform menyala, kemudian pria itu mendongak untuk melihatnya. Segera gambaran pertama yang muncul adalah dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Sangat disayangkan mengapa orang ini berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi saat ini. Tapi ini sangat menariknya, karena orang ini berani berpura-pura berasal dari Taishu saya. Cepat kirimkan beberapa orang untuk menyelidikinya. Setelah selesai berbicara, pria itu mengangkat tangannya sedikit, kemudian sebuah bekas cahaya menyebar. Namun ada aliran cahaya biru di dalamnya, dan dia terus bergerak maju mundur seolah mencari sesuatu. Namun pada saat ini, tiba-tiba aliran cahaya biru itu bergetar, kemudian meledak dengan keras. Melihat itu, pria itu segera merutkan kening, dan ekspresinya bahkan berubah suram. Ketika dia melihat cahaya biru itu menghilang dari platform. Siapa yang berani menghentikan saya? Mungkin tidak ada orang lain selain wanita gila itu. Mata pria itu langsung menunjukkan ekspresi berpikir, seolah-olah dia teringat sesuatu dan berkata dengan marah.
Namun pada saat ini tiba-tiba sebuah langkah kaki terdengar di ruang kedatar dan dua sosok yang mengenakan baju besi dewa kekosongan berjalan masuk perlahan. Kalian berdua dengarkan perintah saya. Bawa beberapa orang untuk pergi informasi orang ini. Jika benda ini mendekati orang yang bisa dicari, maka benda ini akan bersinar terang dan sebaiknya kalian segera melapor. Kata pria itu perlahan. Adapun pria ini adalah mantan Raja Dunia Taishu yang sekarang telah turun tahta. Tetapi sepertinya keberadaannya telah berada di puncaknya. Mendengar itu, kedua sosok yang mengenakan baju besi dewa palsu segera menangkupkan tinjunya dengan hormat dan menjawab, "Baik, Tuan." Namun, jika Xiaoyan bisa melihat kedua orang ini, dia pasti dapat menemukan. Meskipun baju besi dewa palsu di tubuh mereka telah berubah, tapi Xiaoyan pasti mengenalinya. Karena sebelumnya Xiaoyan pernah melihatnya di dunia nyata Xuanjin. Namun sekarang baju besi dewa palsu ini lebih bersinar dengan cahaya logam gelap, sehingga teksturnya menjadi lebih kuat, tapi itu terasa lebih seperti senjata tajam. Ketika mereka berdiri dekat dengan tempat orang ini, mungkin kelompok mereka tidak akan pernah kembali. Tapi selama mereka bisa mendapatkan informasi orang ini, maka kerugian akan sepadan. Sambil melihat kedua orang itu pergi, Sukyan bergumam perlahan. Namun saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju kristal itu lagi. Kemudian kedua wanita yang baru sebelumnya membersihkannya segera datang untuk melepaskan pakaian Sukyan. Segera Sukyan berdiri di dalam bola kristal itu. Dan kristal itu perlahan naik menutupinya. Kemudian cairan transparan kental keluar dan sekali lagi menyelimuti Sukyan ke dalam kristal transparan lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.